Kita bisa belajar pada pelajaran tadi. Nah, coba lihat ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, tentang hukum bacaan mim sukun, ya. Tentang apa? Hukum bacaan mim sukun. Kenapa kita harus belajar mim sukun? Nah, tujuannya ini. Coba. Nah, perempuan, coba satu orang baca nomor 2. Laki-laki, seorang laki. Menerapkan bacaan mim sukun sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi tujuannya supaya tahu arti dan jenis-jenis suku mim sukun, serta tahu ketika baca Quran tuh ini bacanya hukum mim sukunnya apa, lalu bisa menerapkannya ketika baca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Nah, coba siapa yang mau baca ganti? Udah nggak usah, sok Deja. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang
agak lancar. Ya, siapa lagi? Ayo. Jika salah sedikit, tajwidnya akan berubah artinya. Bener. Jikalau misalkan salah bacanya, akan berubah maknanya. Nah, kenapa kita harus belajar tajwid? Seperti yang tadi teman-teman kalian bilang, supaya kita itu benar bacanya. Kalau misalkan bacaannya itu tidak benar, tidak sesuai kaidah, maka akan merubah arti. Dan satu huruf Al-Quran itu mendapat berapa pahala? 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Ngerti kan? Nah, ini tadi udah ya, tulis lagi. Coba ini baca mim sukun perempuan. Siapa? Udah, sok Nabila. Ini mim sukun. Mim sukun. Ini yang ini nih. Mim sukun adalah huruf mim yang tidak memiliki harokat berbunyi mati. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3 jenis, yaitu idgham mitli, terus safawi dan idgham safawi. jadi mim sukun itu hukumnya ada 3. Mim sukun itu adalah huruf mim yang tidak memiliki harokat alias mati. Ya. Nah, hukum mim sukun itu terbagi atas 3. Yang pertama idgham mitli atau mimi, sama aja. Ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Nah, ini udah ya, 3. Coba laki-laki baca seorang. Siapa? Mau lompat? Sok. Ada 3 macam hukum bacaan mim sukun, yaitu idgham safawi, ikhfa safawi, dan idgham mitli. Nah, jadi ada 3 macam hukum bacaan mim sukun, yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mitli. Nah, idhar syafawi, apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi artinya membaca dengan jelas. Idhar syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dan harus lebih jelas lagi apabila bertemu fa dan waw. Contohnya, siapa yang membaca ketika mim sukun bertemu jim? Sok, Faiza. Lahum Ini saja. lahum Jannatun. jannatun. Jadi bacanya jangan lahum, harus jelas. Lahum jannatun. Coba bareng. Qul na'am wa antum. Sok. Ini mim sukun bertemu dengan waw, dibaca idhar syafawi. Nah, sekarang ikhfa syafawi. Kalau di hukum nun sukun itu ikhfa hakiki, kalau hukum mim sukun ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya menyamarkan bacaan di bibir. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu huruf ikhfa syafawi, yaitu ba. Contohnya mim sukun bertemu ba. Kuntum fihi. Sok, bareng. Ini mim sukun bertemu ba-nya harus ditahan. Rabbuhum bil abad. Apa ini ya? Rabbuhum bil ghaib. Jadi huruf ikhfa syafawi itu hanya satu, yaitu ba. Sampai sini ngerti? Gampang kan? Nah, sekarang idgham mitli. Idgham mitli disebut juga idgham mimi. Idgham mitli terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, sama satu huruf. Cara membacanya dengan memasukkan suara mim huruf mim depannya. Ini juga harus ditahan bacanya.
Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, tadi di bacaan surat Al-Fil ada hukum apa aja? Oh, ada hukum mim sukun, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Coba sekarang siapa yang mau ke depan? Ayo Ali. Ayo dong, berani. Dua. Sok, boleh. Ya, sama Alfan, ayo. Sok, Alfir. Ayo. Gak apa-apa. Ayo dong. Sendiri coba. Sendiri. Sok, tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'azim. Lalu tadi alam taro. Nah, tadi kan alam taro mim sukun bertemu ta itu seharusnya jangan ditahan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba bareng. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala 'alaihim tayran ababil. wa arsala 'alaihim tayran ababil Tarmihim, ditahan ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. tarmihim bihijaratin min sijil Faja'alahum ka'asfin ma'kul. faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, perempuan, ayo Zafira. Berdua, oh boleh. Ayo dong, harus berani. Ayo, jangan lupa tadi mim sukun bertemu paknya harus ditahan. Oh, sok, tangan. Sini aku, Sarah. Sok. Tangan. Kenapa senyum? Sok.
Misalnya satu orang yang nulis, satu orang yang kayak mikirnya bareng-bareng karena kelompok. Terus nanti ke depan satu kelompok apa? Nggak apa-apa. Dan nanti yang ngomongnya satu orang. Mbak, nih, untuk siapa yang nulis? Ya. Jangan ngomong kasar ya, nggak boleh. Apa? Sok sebisanya aja ya. Nggak usah. Ini kelompok 1, 2, 3, 4.
Mau dibarisin? Ya, nanti dibaca. Kan nanti dibaca. Kamus. Ini tuh taruh kolongan. Kali ini awas. Ayo dong itu kerjasama jangan sendiri. Satu-satu. Ibu. Ibu. Iya. Ayo kita ayo. Pasal mau itu. Belah. Ibu wes buat sendiri dari aku kan? Masa marah? Sama 30 nomor 3 itu nanti digaris bawahi. Misalkan ayat 4 itu ada hukum yang sukunya apa, ayat 5 ada hukum yang sukunya apa. Kenapa disebut ijtihad syafawi misalkan? Karena min sukun bertemu dengan apa? Apa alasannya? Ayo mah. Dia mah. Lalu kenapa enggak ikut bareng? Ayo.
biasa gitu. Orang kos biasa deh. Asia. Selalu berusaha memperbaiki. Oh iya. Udah. Coba depan. Kelompok berapa itu? 3. Biar ada mungkin nanti kan. Bisa sih, Kak. Bisa. Haus beneran. Nanti. Aku nggak punya uang. Ayo, sudah belum? Halo, mau seorang izinnya. Enggak. Ya, dulu tunggu temennya. Nanti alfa berarti kedua ya. Grup alfa kedua, nanti Fadi ke Fadi. Dulu aja dulu. Tapi kita dulu baca.
Coba kelompok Khadijah, Nabila, sama Syifa. Keempat. Salam dulu ya. Saya dari kelompok apa? Siapa aja? Silau. Salam dulu. Dengerin ya, yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ngomong siapa? Perkenalkan, saya kelompok berapa? Yang senyum dong. Siapa aja? Nomor 1 apa? Baca soalnya. Nomor 2 baca soalnya. Soalnya apa? Kurang kenceng suaranya coba. Ya. Dengarkan itu, masa orang lain ngomong? Ayo balik itunya. Terus ayat berapa? Ayat 4 surat Al-Fil baca. Ini buku bacanya apa? Ya, kenapa disebut inventory? Terus apa? Tentang dong. Yo, kelompok 2. Sok depan. Awas. Yang kenceng ya suaranya. Barangkali belum makan. Sok, mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Jalal Al-Fatah. Siapa yang mau ngomongnya? Siapa? Sok apa? Yang kenceng.
Akan membacakan. Kami akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, soalnya baca. Jelaskan pengertian hukum mim sukun dalam ilmu tajwid. Mim sukun adalah huruf mim yang tidak memiliki harakat berbunyi mati. Yang kedua, hukum mim sukun terbagi menjadi 3 bagian. Sebutkan dan jelaskan masing-masing beserta contoh dalam Al-Quran. Safawi artinya sama bertemu. Bisa safawi artinya membaca dengan jelas selain mim dan ba. Idgham artinya memasukkan suara huruf di depannya bertemu mim. Contoh dari Isa safawi adalah dari salau Coba, dengerin dong. karena mim mati bertemu ba. Tarmim bija karena mim bertemu ba. Wa amalum min karena mim mati bertemu mim. Ketiga, berikan tanda hukum mim sukun yang ada di ayat tersebut beserta penjelasannya. Ayat 4 ya. Ayat 4 karena ada mim dan ba disebut ikhfa safawi. Ayat 5 karena mim bertemu kaf disebut idgham safawi. Mengapa memahami hukum mim sukun penting dalam membaca Al-Quran dengan benar? Nah, jelaskan. Karena kalau salah satu huruf maka berbeda artinya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Coba kelompok siapa dulu? Oh, kelompok. Apa, Ibu? Oh, itu dia. Gak apa-apa. Stop. Kamu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, Satu orang aja lagi. perkenalkan kami dari kelompok 1. Ada siapa aja? Ada Ega, Faida, dan Lalu Nama? Akan membacakan. akan membacakan hasil diskusi kami. Oh, coba nomor 1. Menjelaskan pengertian hukum mim sukun dalam ilmu tajwid. Hukum mim sukun adalah cara membaca bacaan huruf sukun sesuai dengan kaidahnya. Hukum mim sukun ada 3, yaitu ikhfa safawi, dari safawi, dan idgham mimi. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3 bagian. Dan jelaskan masing-masing beserta contohnya dalam Al-Quran. Idgham safawi artinya jelas kecuali mim dan ba, dan harus lebih jelas apabila bertemu ba lebih jelas. Contohnya wa ma yatawa tahum min yakun finnahu. Ikhfa safawi artinya sama dan namu, menyamakan bacaan di mulut atau bibir, dan mim bertemu ba. Idgham ikhfa safawi tarmihim bihijarin sijil. Terus? Apa hukumnya itu? Tarmihim bihaja. Apa? Ikhfa? Kenapa ikhfa safawi? Karena Mim sukun bertemu dengan sukun bertemu dengan ba. ya. Terus? Idgham artinya memasukkan
huruf mim belakang, huruf mim lagi di depannya. Mesti wa man yatawallahu minkum. Berikan tanda hukum mim sukun yang ada di ayat tersebut beserta penjelasannya. Tarmihim bijar min sijil ayat keempat merupakan contoh bacaan Iqbal Syafi'i. Ayat kelima. Sok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yo, yang terakhir kelompok 4 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelompok. Kami dari kelompok berapa? Ada siapa aja kelompok 4? Akan membacakan hasil diskusi. Nomor 1, suaranya agak kencang. Jelaskan pengertian hukum sukun dalam ilmu tajwid. Huruf adalah huruf yang tidak memiliki harakat Boleh. hati. Hukum terbagi menjadi 3 bagian. Bukan dan jelaskan masing-masing beserta hukum dalam Al-Quran. Buku bisa sekali dalam penjelasannya juga. Contohnya Heh, coba lihat ya. Ali, lihat ya. alam jadi kayati kayana min sukun bertemu ya. Dua Iqbal Syafi'i ialah huruf yang mengenalkan bacaan dari diri. Contohnya salat dia bertemu karena min sukun bertemu mereka. Juga Iqbal diri ialah huruf yang bacanya dan memasukkan suara contohnya Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.